Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di kesempatan hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimurahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi gimana caranya membuat preamik untuk kondensor ya. Untuk kondensor ini kondensor model lama, atau teman-teman nanti juga bisa pakai yang model baru, ataupun untuk mic kondensor yang jenis bando ya. Nah, jenis bando yang biasa dipakai buat yang menyatu sama headphone gitu ya. Oke, langsung saja ini saya siapkan untuk nanti perakitan tidak dari bawah ya, dari atas biar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Jadi pertama-tama kita bikin jalur. Ini jalur 1, 2, 3 baris, terus di sini 1 ya. Ini untuk ground, ini untuk tegangan, terus di sini buat output. Ini nanti bisa disuplai dengan baterai 3,7 volt ataupun baterai laptop ya. Jadi nanti bisa di charger biar lebih efisien, tidak menghabiskan untuk baterai gitu ya. Jadi suplainya bisa 3,7 nyampe 15 volt. Oke, langsung saja saya mulai dari awal. Pertama-tama kita siapkan resistor 2K2. 2K2. Ini nanti saya gambar sekalian skemanya ya. Ini resistor 2K2 kita solderkan pada jalur yang paling kanan sama jalur yang di sini. Ini nanti buat input ya, input mic kondensornya. Nah, ini dari ground menuju ke input. Nanti saya gambar untuk skemanya biar teman-teman yang suka dengan skema biar bisa membacanya juga. Nah, ini resistor 2K2. Ini untuk input. Nah, begini ya. Nah, ini saya dekatkan. Ini resistor 2K2 yang sebelah kanan. Di sini ground, di sini nanti buat input. Terus di sini buat outputnya. Terus langkah berikutnya kita siapkan elko 1 mikro. Nah, nanti teman-teman kalau pengen untuk hasilnya lebih flat, di sini bisa memakai kapasitor 100 pf sampai 220 pf ataupun 330 gitu ya. Jadi untuk kapasitor input ini semakin kecil nilainya, jadi dari 100 pf nyampe 1 mikro ya. Jadi semakin kecil nanti untuk titik potong di bagian low-nya ini semakin besar gitu ya. Nah, ini kita solderkan. Ini untuk input bolak-balik sama saja ya, karena bukan di bagian tegangan. Jadi nilai di kapasitor di sini adalah 100 nano sampai 1 mikro ya. Bisa pakai 100, 220 nano, 330, dan nanti menyesuaikan selera teman-teman. Jadi 1 mikro nyampe 100 nano ya. Ini yang terbesar 1 nano nilainya. Nah, di sini dari input menuju ke jalur kaki nomor 3 gitu ya. Jadi saya jelaskan semua nanti fungsi-fungsi resistornya ataupun komponen-komponen. Jadi gitu ya. Jadi biar teman-teman biar lebih tahu, tidak sekedar merakit gitu ya. Ini berbagi pengalaman, bukan menggurui. Terus kita siapkan transistor C945. C945 di sini adalah basis.
tengah kolektor, yang paling kiri emitor atau kaki nomor 1 emitor, tengah kolektor, terus di sini basis. Nah, di sini basis sebagai input, berarti harus kita balik posisinya begini ya, kalau begini. Nah, untuk emitornya buat ground, untuk kolektor ke tegangan. Nah, kalau di sini kalau kita balik begini, di sini emitor, terus ini kolektor, di sini basis. Berarti posisi harus menghadap ke sana atau dibalik ya. Kalau aslinya dari depan kan begini. Begini berarti kita harus balik. Nah, basisnya di sebelah kiri. Nah, ini ketiga kaki ini kita solderkan pada jalur ketiga di sini. Jadi di sini basis, di sini kolektor, di sini emitor, gitu ya. Jadi sangat mudah. Ini nanti hasilnya suaranya sangat enteng dan peka. Karena untuk yang dulu saya pakai, saya merakitnya tanpa penguat ya. Cuma kondensor, kapasitor sama resistor. Nah, tapi tanpa penguat transistor. Nah, ini transistor C945 ini sebagai penguatnya. Jadi nanti hasilnya lebih enteng lagi. Gitu ya. Nah, posisinya begini. Nah, gini guys. Jadi ini yang paling pinggir kaki emitor, kolektor, basis. Ini ketiga jalur di sini ya, masing-masing kakinya. Terus langkah berikutnya kita pasangkan resistor feedback. Nah, resistor feedback ini nilainya 330 kilo ohm nyampe 390 kilo ohm. Nah, ini saya pakai 390 kilo ohm. Jadi nanti untuk komponen saya tulis di bagian deskripsi. Jadi teman-teman kalau pengen belanja daftarnya, ini saya tulis di deskripsi ya. Untuk video-video yang akhir-akhir, kalau komponen saya tulis di bagian deskripsi. Ya, ini 330 kilo nyampe 390 kilo. Ini berfungsi untuk resistor feedback ataupun umpan balik dari input ke output. Nah, di sini berarti kita pasangkan pada kaki basis dan kolektor dari input dan output, gitu ya. Nah, ini fungsinya resistor 330 kilo. Nah, kita solderkan di bagian basis dan kolektor atau jalur nomor 1 dan nomor 2, gitu ya. Jadi saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya semuanya. Nah, begini ya. Jadi antara kaki nomor 1, kaki nomor 2 kita jumper resistor 330 kilo nyampe 390 kilo. Ini untuk fungsinya untuk feedback ataupun umpan balik. Terus langkah berikutnya kita siapkan kapasitor 100 pf nyampe 220 pf. Ini sebagai resonan. Nah, ini posisinya sama seperti resistor feedback, gitu ya. Ini buat resonan. Ini posisinya sama, jadi nomor baris ke 1 ataupun basis ke kolektor. Nah, begini. Nah, posisinya begini ya. Dari kaki nomor 1 dan nomor 2 ataupun sama resistor kita paralel, gitu sama. Terus kita pasangkan untuk resistor bagian tegangan. Ini nilainya 2K2 bagian tegangan, karena inputnya nanti di sini
biar nggak kejauhan ya, biar nggak kejauhan saya solderkan di bagian tengah di sini. Nah, ini untuk tegangan dapatnya kolektor atau kaki yang tengah. Jadi nanti biar nggak kejauhan, nah saya solderkan di sini. Karena nanti untuk inputnya masih ada resistor lagi dari tegangan ke input kondensor. Karena untuk kondensor itu harus ada tegangannya. Dan tidak boleh dilewatkan pada kapasitor ya. Soalnya kalau lewat kapasitor untuk tegangan nggak bisa lewat. Nah, kita solderkan di luar di sini yang satunya. Nah, begini guys. Jadi resistor 2K2 kita solderkan pada jalur yang tengah ataupun kolektor. Kita solderkan satunya keluar. Di sini nanti buat tegangannya. Terus di sini ada resistor lagi menjemberkan pada input nanti buat phantom, buat tegangan ke kondensornya. Nah, sekarang kita pasangkan untuk jalur output. Jalur output ini tetap di tengah ya. Jalur outputnya ini kita pasangkan elko 1 mikro. Nanti dapatnya potensio. Atau kita pasangkan potensionya dulu. Nah, di sini ini nomor 1, 2, 3. Ini nomor 1 ground ya, yang paling kiri ini ground. Jadi kita balik begini biar lurus sama ground yang di PCB. Nah, nanti ini bisa buat podcast atau buat mic untuk imam di masjid ya guys. Jadi ini sangat peka sekali, hasilnya juga jernih. Dan suplainya kita bisa pakai baterai charger. Apalagi teman-teman nanti pakai power bank itu lebih awet lagi. Nah, ini terlalu mepet. Nah, di sini ya. Nah, begini. Jadi ini kaki potensio nomor 1. Ini kita sambungkan ke ground. Terus jalur outputnya nanti kita kasih elko ke kaki nomor 3. Sekarang saya solder dulu. Nah, begini. Jadi kaki nomor 1 kita solderkan pada jalur yang paling kanan atau jalur ground. Terus yang tengah nanti buat output. Kaki yang tengah sama ground buat output. Terus kaki nomor 3 ini output dari preamp. Nah, di sini elko 1 mikro kita pasangkan pada jalur kaki 3 dan jalur tengah ataupun jalur kolektor. Nah, di sini juga bolak-balik nggak apa-apa ya. Lebih bagus teman-teman kalau punya pakai elko yang non polar. Nah, begini. Nah, elko-nya posisinya begini. Jadi dari kaki tengah menuju ke kaki nomor 3 pada potensio. Nah, di sini buat output preamp. Terus di sini kaki nomor 2 output ke bagian tone control atau ke power. Nah, begini ya. Terus langkah berikutnya, nah sekarang tinggal kita memasang untuk resistor phantomnya. Resistor phantomnya ini nilainya karena kita pakai tegangan rendah, phantomnya kita pakai 5K6 bukan 10 kilo. Karena kalau yang 10 kilo itu kalau kita pakai tegangan 15 volt.
Nah ini guys, ini dari resistor 2K2 ya. Ini sudah saya bikin jalur, maaf saya skip biar lebih cepat. Ini nanti jalur tegangan plus. Terus di sini adalah air pantem menuju ke input. Inputnya kondenser di sini sama ke ground. Nah, ini resistor 5K6 atau 6K8. Ini kita jumperkan dari jalur plus ke jalur input di sini. Ya. Jadi untuk kalau pengen modif seperti mic yang kemarin saya bikin, kalau kondensor modifnya di bagian preamp-nya, bukan di bagian mic-nya. Karena untuk kondensor sendiri kalau tanpa tegangan itu nggak bisa bunyi. Jadi modifnya di bagian input depan. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini cukup jelas ya. Jadi resistor 5K6 atau 6K8 ini dari tegangan plus. Ini saya kasih tanda di spidol. Ini menuju ke input. Di sini, input antara 2K2 dari ground sama 5K6. Nah, ini untuk phantomnya, untuk mengisi tegangan pada kondensor. Nah, sekarang tinggal sambung untuk jalur tegangan dan outputnya. Nah, ini adalah jalur output. Ini ground. Ini groundnya ya. Terus ini ke power. Ini ke power, ini ke bagian potensio yang tengah atau kaki nomor 2. Nah, begini, ini untuk output. Terus langkah berikutnya kita pasang baterainya. Nah, ini guys, ini baterai bekas laptop, ini banyak sekali dijual toko di elektronik. Ini harganya murah, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000, tergantung kualitasnya ya. Kalau yang baru itu sekitar 15.000, tergantung ampernya juga. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen lebih awet, baterainya bisa di seri ataupun paralel, karena untuk suplai preamp di sini bisa 3,7 nyampe 15 volt. Jadi di seri juga bisa, di paralel juga bisa untuk baterainya, gitu ya. Nah, ini keistimewaannya kalau habis dicas, jadi nggak usah beli baterai lagi. Nah, ini kabel merah plus kita solderkan pada jalur plus. Nah, jalur plus. Terus untuk kabel hitam ini jalur min. Nah, di sini ya. Kabel hitam jalur min. Terus langkah selanjutnya kita pasang mic kondensornya. Mic kondensor ini teman-teman beli di toko elektronik juga murah, ataupun bisa juga mic bekas mic bandu. Nah, ini kalau ini bekas radio model lama ya, ini masih saya simpen dari dulu. Terus ataupun mic kondensor pada HP itu juga bisa. Nah, di sini ada 2 jalur, ada ground yang ada serabutnya, di sini plus, jangan sampai kebalik. Dan nanti untuk di baterai teman-teman bisa menambahkan saklar yang kecil. Untuk bagian plusnya kasih saklar gitu ya. Terus untuk inputnya kita solderkan pada tengah-tengah resistor di sini.
Nah, ini untuk inputnya. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini lebih kenceng, lebih peka karena ini sudah pakai penguat transistor, gitu ya. Nah, posisinya begini. Jadi untuk ground ke ground, terus inputnya ke bagian dari tegangan lewat resistor 5K6 ataupun tengah-tengah 5K6 dan 2K2 dari ground. Nah, sekarang saya tinggal mencoba untuk hasilnya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk hasilnya. Karena ini speaker saya sangat dekat ya, paling jaraknya 1 meter dari meja. Cek 1 2 3 halo. Cek 1 cek low. 1 halo. Cek. Nah, ini jarak 10 cm. Cek 1. Nah, ini jarak 30 cm. Cek 1 2. Nah, ini 50 cm. Checking 1. Nah, ini semeter. Checking 1 2. Nah, ini jarak semeter, masih peka ya. Saya menjauh lagi. Checking 1 2. Ini 3 meter. 1 2 checking 1 2. Nah, itu jarak 3 meter karena speakernya terlalu dekat. Jarak 1 meter di samping meja. Jadi kalau misalnya ini speakernya jauh lagi sekitar 15-10 meter, ini bisa lebih peka lagi. Nah, ini baru volume belum ada separuh ya. Nah, ini sangat enteng. 1 2 checking 1 2. Nah, ini bersih, tidak noise dan tidak dengung. Nah, ini guys, cek 1 2. Nah, sekarang saya menggambar untuk skemanya. Untuk skema ya. Skema yang paling mudah saja, biar teman-teman juga nanti biar lebih paham. Ini jalur basis. Di sini jalur kolektor, di sini jalur ground. Nah, di sini input. Jalur ground input. Nah, ini ada R. Ini terlalu besar ya tulisannya, pakai pulpen saja. Ini R2K2. Terus di sini transistor C945, ini bagian basis. Ini kolektor, ini emitor. Ya. Terus di sini ada R lagi. Ini R feedback, ini 330 kilo. Nah, ini ya. 330 kilo, terus di sini kapasitor 220 pf. 220 pf. Terus di sini masuk potensio. Ini out ya. Ini out. Ini ketiga potensio di sini. Nah, di sini masuk elko. Elko 1 mikro. Voltnya bebas, saya tulis 25. Nah, ini potensio, ini kaki nomor 1 2 3. Ini potensio 50K. Potensio 50 kilo ya. Ini kaki 1 ground. Nah, saya simbolkan di sini ground. Terus
Di sini resistor, masuk resistor untuk tegangan. Di sini 2K2. Terus di sini resistor pantemnya ini 5K6. Nah, di sini untuk mic kondensornya. Mic kondensor ya. Nah, di sini mic. Kondensor. Nah, di sini. Jadi ini ground, ini untuk inputnya. Di sini R pantemnya 5K6. Terus di sini ada elko dari basis ke output. Ini elko. Saya kasih ya. Ini elko. Saya kasih panah. Nilainya ini 100 nano sampai 1 mikro. 1 mikrofarad. Ini voltnya bebas. Nah, begini. Gitu ya. Nah, ini sangat mudah cara membikinnya. Terus di sini untuk tegangan, di sini plus. Sini ground, sini plus. Ini 3,7 volt sampai 15 volt DC. Nah, ini ya. Ini tegangan 37 sampai 15 volt DC. Nah, di sini skemanya. Nah, jadi sangat mudah untuk merakit ini. Plus batu itu nggak nyampe 30.000 ya merakit ini. Ini hasilnya sangat jernih, tidak dengung, tidak noise. Dan nanti lebih bagus lagi untuk di bagian body potensio di sini nanti masuk ground ya, digabung sama ground dikasih kabel. Ini belum dikasih pun hasilnya sudah bagus. Nah, itu ya guys, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.